Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat surat lamaran kerja. Pengertian jenis surat lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang merupakan pelamar kepada orang atau pejabat suatu organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat juga didefinisikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan agar calon karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Terdapat dua model surat lamaran, yaitu surat lampiran pekerjaan digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam model ini, riwayat hidup merupakan isi surat. Karena isinya berupa gabungan lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup, model ini juga dapat disebut model gabungan. Surat lamaran yang kedua yaitu surat lamaran pekerjaan yang terpisah dari riwayat hidup. Dalam model ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Karena karena itu model ini juga disebut model terpisah. Model gabungan juga dianggap kurang praktis karena syaratnya terlalu panjang. Sebenarnya, di balik kelemahan itu terdapat kelebihan model gabungan, yaitu tersajinya informasi yang lengkap tentang pelamar karena riwayat hidup sekaligus menjadi isi surat. Biasanya, model gabungan diperlukan bila sang pelamar memiliki riwayat hidup atau memiliki penyakit semasa hidupnya yang kemungkinan dapat mengganggu pekerjaannya tersebut. Syarat dan cara penyusunan surat lamaran pekerjaan. Setiap pelamar hendaknya menyadari bahwa melamar pekerjaan pada dasarnya adalah menjual diri atau menawarkan diri. Artinya, pelamar harus dapat mempromosikan dirinya secara wajar dengan cara menyebutkan kualifikasi agar kemampuannya tergambar secara jelas. Untuk itu, penulisan surat lamaran harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, surat lamaran yang ditulis tangan harus ditulis oleh pelamar itu sendiri di atas kertas yang berkualitas baik, tidak boleh timbal balik, dan tidak harus memakai kertas bergaris. Dan yang kedua, surat lamaran yang diketik hendaknya diketik pada kertas yang bagus kualitasnya, minimal HVS 60 gram, dengan jarak pengetikan 1,5 spasi, menggunakan karakter huruf yang mudah dibaca. Yang ketiga, pada prinsipnya surat lamaran tidak perlu dibubuhi materai. Yang keempat, penampilan surat lamaran harus necis, bebas dari coretan atau koreksian. Necis di sini itu bisa seperti bersih atau rapi. Yang kelima, isi surat lamaran harus menggambarkan sikap optimis bahwa pelamar akan mau bekerja dengan baik. Yang keenam, isi surat lamaran tidak boleh bernada memelas atau minta dikasihani. Yang ketujuh, sapaan yang dipergunakan Bapak atau Ibu jika melamar pada instansi pemerintah atau perusahaan swasta nasional. Tuan jika melamar pada perusahaan swasta asing. Riwayat hidup dan teknisi penulisannya. Riwayat hidup adalah catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. Dalam penampilan riwayat hidup tidak mempunyai format yang standar. Yang jelas, riwayat hidup ditulis seperti karangan singkat, diawali dengan judul dan ditutup dengan rangkaian tanggal, tanda tangan, dan nama. Adanya tanda tangan dan nama membuat riwayat hidup tergolong sebagai surat dan tergolong sebagai surat keterangan. Dalam hal ini, keterangan pribadi. Isi riwayat hidup dapat dikelompokkan atas 5 subjudul, yaitu data pribadi, pendidikan, pengalaman bekerja, referensi pribadi, keterangan lain. Persyaratan surat lamaran kerja. Kata-kata yang dipakai dalam menulis surat lamaran kerja harus ringkas, sopan, dan mudah dipahami. Isi surat lamaran kerja harus menggambarkan kemampuan Anda bahwa bidang atau jenis pekerjaan yang dilamar sesuai dengan basic, tingkat pendidikan, dan cita-citanya. Untuk perusahaan swasta, sebaiknya surat lamaran tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau hal-hal yang sifatnya merendahkan diri Anda. Di dalam surat lamaran kerja dapat juga disebutkan bahwa informasi lowongan kerja dapat didapatkan dari sumber-sumber tertentu seperti media iklan, teman, pengumuman di kantor, dan lain-lain. Yang ketiga,
Apabila surat lamaran kerja yang mengharuskan Anda untuk ditulis tangan, maka tulislah dengan tulisan tangan sendiri. Jangan meminta bantuan orang lain untuk menuliskannya. Mungkin saja dengan melihat langsung tulisan tangan Anda, pihak perusahaan ingin mengetahui gambaran watak atau kepribadian. Yang keempat, informasi tentang identitas diri Anda harus diisi dengan jelas dan lengkap. Seperti misalnya, Anda mempunyai gelar, maka cantumkanlah gelar nama Anda. Yang kelima, pastikan Anda menulis posisi pekerjaan yang ingin Anda lamar dengan jelas, agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Yang keenam, tulis juga lampiran persyaratan yang harus dicantumkan di dalam surat lamaran kerja seperti CV atau daftar riwayat hidup, KTP, SIM, sertifikat, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Usahakan agar surat lamaran kerja tetap rapi dan bersih. Kesalahan-kesalahan penulisan atau coret-coretan akan memberikan citra bahwa si pelamar kurang rapi atau ceroboh. Bagian-bagian surat lamaran kerja. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran kerja. Yang kedua, alamat perusahaan atau kantor yang ditujukan. Yang ketiga, perihal. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat lamaran. Yang keenam, penutup. Yang ketujuh, lampiran dan lampiran lagi. Untuk contoh suratnya, kira-kira kurang lebihnya seperti ini. Simpulan. Dapat disimpulkan bahwa menulis dan mengirim surat lamaran menjadi begitu penting ketika seseorang merasa membutuhkan pekerjaan setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Mengingat pentingnya surat lamaran pekerjaan harus dibuat dengan secermat-cermatnya, baik dari segi bahasa maupun isinya. Akan tetapi, sebaik apapun sebuah lamaran tulis dan dikirim, masih ada yang jauh lebih baik, yaitu menerima surat lamaran. Itu artinya, Anda harus menciptakan lapangan pekerjaan, minimal untuk diri sendiri. Selain surat lamaran kerja, pembahasan mengenai surat izin kuliah juga sangat penting bagi mahasiswa atau mahasiswi yang memerlukan surat tersebut dan tidak dipungkiri bahwa teknik penulisan harus juga diperhatikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.